Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 5 ya. Hari ini kita jumpa kembali untuk membahas subtema 2 dari pembelajaran 5 dan 6 ya. Mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan hati yang bahagia dan jiwa yang semangat. Mari kita mulai bersama-sama. Oke, anak-anak kelas 6, kita mulai dengan pembelajaran 5 ya. Di sana ada Benny sedang, apakah Benny di sana ya? Jadi Benny berkata, kamu telah membuat rancangan poster untuk pameran produk seni di daerahmu. Nah, sekarang kalian buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kalian buat ya. Mari kita belajar bersama-sama dengan Benny. Nah, jadi kegiatan selanjutnya yaitu ayo berkreasi. Jadi, apakah kamu masih ingat langkah-langkah dari membuat poster dengan menggunakan tangan? Masih ingat? Nah, berikut ini adalah diingatkan kembali langkah-langkah dalam membuat poster tersebut ya. Yang pertama adalah tentukan subjek yang akan dijadikan posternya. Lalu yang kedua merumuskan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga menyusun kalimat yang jelas dan singkat. Yang keempat memilih kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat. Yang kelima adalah menuliskannya dengan huruf besar dan paduan warna yang menarik. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Nah, jadi kegiatan selanjutnya, jadi kalian diminta untuk buatlah tanda centang apabila postermu telah memenuhi persyaratan dari berikut ini ya. Kriteria yang pertama adalah saya membuat judul poster sesuai dengan tema, centang ya. Lalu saya menulis katanya, kelompok kata dan kalimatnya sesuai dengan temanya, centang ya. Lalu saya membuat gambar pada poster sesuai dengan temanya. Lalu yang keempat, saya mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan dari kegiatan pada poster tersebut. Centang ya. Jadi sudah memenuhi persyaratan dalam pembuatan poster. Oke, kita ketemu Benny lagi di sana ya. Benny sudah mulai memberi warna pada patungnya ya. Kalau tadi masih membuat polanya ya. Nah, di sini Benny berkata, jadi karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Ya. Jadi apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara-negara di luar ASEAN, ya, di lingkup ASEAN? Nah, ayo presentasikan informasi yang telah kamu peroleh tersebut tentang hal-hal yang sudah kamu ketahui, ya. Nah, selanjutnya yaitu ayo berdiskusi. Jadi pada halaman 105, anak-anak diminta mendiskusikan tentang komoditas yang diekspor, ya, yang kita jual oleh Indonesia ke berbagai negara-negara di ASEAN. Ya, jawabannya itu karet. Ya. Jadi Indonesia merupakan produsen karet terbesar urutan kedua di dunia. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jadi pada tahun 2014, nah, Indonesia itu mampu menghasilkan hingga 31.200 ton. Nah, hasil ini meningkat di tahun 2018 menjadi 53.200 ton. Nah, hasil karet Indonesia berasal dari Sumsel, Sumatera Selatan, Sumut, Sumatera Utara, Jambi, Riau, dan Kalbar, Kalimantan Barat. Nah, negara yang menjadi pengimpor karet Indonesia di ASEAN yaitu negara Singapura, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu perangkat elektronik. Nah, catatan menunjukkan bahwa nilai ekspor produk elektronik di tahun 2015 mencapai 500 miliar US dollar, yang jika dirupiahkan menjadi 6,76 triliun rupiah. Nah, di kawasan ASEAN sendiri, negara yang menjadi tujuan utama dari ekspor elektronik Indonesia adalah Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nah, komoditas elektronik yang diekspor Indonesia meliputi
produk elektronik berbasis industri, seperti penangkap sinyal televisi dan panel elektronika. Lalu yang selanjutnya, tekstil. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang terhitung dari Januari hingga Maret 2013, nilai ekspor pakaian jadi Indonesia non rajutan mencapai 1,01 miliar US dollar. Negara yang menjadi pengimpor tekstil Indonesia di ASEAN yaitu Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Oke, yang selanjutnya yaitu kulit dan produk olahannya. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk kulit Indonesia mengalami peningkatan. Produk kulit tersebut meliputi alas kaki dan produk kulit jadi seperti sepatu. Data yang terhitung mulai Januari sampai September 2018 menunjukkan bahwa nilai ekspor produk kulit mencapai 4,16 miliar US dollar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, persentase peningkatan mencapai 6,28%. Pasar utama ekspor kulit dan produk kulit Indonesia adalah negara Amerika Serikat dan Cina. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia mengekspor kulit dan produknya ke negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Selanjutnya, batu bara. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia. Provinsi Kalimantan adalah daerah yang menjadi sumber cadangan batu bara di Indonesia. Walaupun tidak sebanyak dulu, Kalimantan masih mampu menghasilkan batu bara hingga 281 juta ton setiap tahunnya. Negara Indonesia dan China menjadi pengimpor utama batu bara dari Indonesia. Negara ASEAN yang mengimpor batu bara Indonesia yaitu negara Vietnam. Oke, kita selanjutnya yaitu pembelajaran ke-6. Di pembelajaran 6 ini di sana ada Edo dan siapa sana? Udin, ya. Mereka sedang bercakap-cakap. Udin berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang wirausaha Bali Tangi? Lalu Edo menjawab, wah, dari namanya sepertinya menarik. Bisakah kamu menceritakan tentang Bali Tangi? Mari kita belajar bersama-sama apa itu wirausaha Bali Tangi. Oke anak-anak, mari kita baca bersama-sama tentang usaha Ibu Made Yuliani berikut ini ya. Judulnya Raga, Sukma, dan Semesta. Perjalanan Ibu Made Yuliani menggagas, membuat, dan memperjuangkan Bali Tangi sebagai produk lokal didasari ketulusan dan keinginan luhurnya untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat selaras dengan alam. Dengan pengalamannya berpuluh tahun sebagai bidan, beliau menyadari betul pentingnya proses menyehatkan jiwa raga sekaligus merawat lingkungan. Sebagai putri Pulau Dewata, ia terbiasa hidup dalam keyakinan bahwa alam semesta amatlah kaya akan warisan untuk dikembangkan dan bukan dihabiskan demi manfaatnya bagi masyarakat luas. Bahan dasar seluruh produk Bali Tangi diambil dari tanaman lokal yang sebagian besar dibudidayakan di tanah Dewata oleh petani lokal. Proses penanaman, pengambilan bahan, panen, pengeringan, sampai dengan selesainya rangkaian pembuatan produk dilakukan dengan memerhatikan keterjagaan lingkungan. Oke ya, ini picture atau gambar dari Ibu Made Yuliani ya. Itu produk-produk yang ada pada gambar yang dijual oleh Ibu Made Yuliani, yaitu yang disebut dengan Bali Tangi. Untuk pembuatan wewangian dari tumbuhan kering yang lazim disebut dengan potpourri, bahan dasar yang digunakan adalah daun, bunganya, dan buah yang sudah rontok atau yang terlihat mati ya. Proses pengeringan juga dilakukan dengan cara konvensional tanpa menggunakan alat atau bahan kimia apapun. Tempat pengeringannya pun memanfaatkan lahan yang ada. Begitu pula dengan produk lain seperti bedak dingin, lurur, sabun, dan boreh. Dibuat dengan cara yang sengaja disederhanakan agar memungkinkan bagi siapapun untuk menirunya. Sekalipun hanya untuk pemakaian di rumah tangga saja.
Nah, sungguh mengagumkan perjalanan sebuah industri yang saat ini sudah merambah ke tingkat internasional, namun masih tetap dapat mempertahankan idealisme luhurnya, ya. Bukan hanya kebugaran raga, tapi juga perawatan kesegaran dari sukma. Bukan hanya rempah, minyak, dan khasiatnya, tapi juga hasil bumi yang ditanam dengan ketulusan hati. Bukan pula hanya bertujuan untuk berpadu dengan alam, namun juga kita menyatu dengan semesta. Nah, anak-anak, selanjutnya pada halaman 116, kalian diminta mengerjakan beberapa soal ya dari teks yang sudah kita bacakan. Jadi, kita mulai dengan nomor 1. Apa jenis wirausaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani? Jadi jawabannya yaitu produsen produk dari Bali Tangi. Yang kedua, sikap apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Made Yuliani? Jadi sikap yang bisa kita contoh yaitu mau melestarikan produk lokal. Lalu beliau juga berusaha bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan beliau juga bertanggung jawab terhadap keterjagaan atau kelestarian dari lingkungannya. Jadi beliau mempunyai usaha yang tidak merusak alam, ya. Nah, nomor selanjutnya, nomor 3, apa manfaat dari usaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani? Jadi jawabannya, manfaatnya yaitu bisa menyehatkan masyarakat yang ada di sekitarnya, lalu juga bisa memberdayakan petani lokal, dan bisa juga bermanfaat sebagai kondisi lingkungan yang bisa terjaga, ya. Nah, nomor 4, apakah kamu menemukan sikap tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Ibu Made Yuliani dalam menjalankan usahanya? Jelaskan. Jadi jawabannya iya, ya. Jadi proses produksi wirausaha Ibu Made Yuliani itu dilakukan dengan memperhatikan keterjagaan lingkungan mulai dari penanaman hingga menjadi produk jadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Ibu Made Yuliani itu tidak hanya mementingkan usahanya saja, tetapi beliau juga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungannya. Nah, hebat sekali ya. Nah, jadi kalau bisa kita mempunyai usaha yang bisa melestarikan lingkungan sekitar kita, ya. Jangan mempunyai usaha yang merusak lingkungan yang ada. Ya, itu nggak baik, ya. Jadi demikian pembelajaran pada hari ini. Jadi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, ya. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.